HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawah, engke sih berita baru. Woi, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja Jadi, mana berita baca. Ya rega hoax. woi manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke pokoknya. Weh aja na tama bela sapa berita. Ya Hmm, komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. ya. Tau kabawa nih portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh, Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. baik. Tapi itu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Hmm, Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. ya. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal, kita akan menghadirkan narasumber kita melalui Zoom. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum, yang akan membahas terkait dengan budaya Maklongko, alternatif pencegahan korupsi sejak dini pada masyarakat Toraja. Kira-kira gimana sahabat budaya pembahasan kita? Baik, kali ini kita langsung saja menyapa beliau ini melalui Zoom, Bapak Doktor. Ya, Assalamualaikum Pak Doktor. Halo, Assalamualaikum Pak Doktor. Iya Pak Dokter, apakah Anda mendengarkan suara saya malam hari ini? Ini belum kedengaran suara Pak Dokter di studio. Iya, sekali lagi sahabat budaya, rekan operator saya masih berusaha menghubungi melalui Zoom narasumber kita, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum. Akan membahas ini terkait dengan budaya Maklongko, alternatif pencegahan korupsi sejak dini pada masyarakat Toraja. Iya, Pak Dokter, Assalamualaikum. Pak Dokter, apakah Pak Dokter mendengarkan suara saya? Pak Dokter, masih terus menemani Anda sahabat budaya, dan tentunya rekan saya Z, operator saya ini masih berusaha menghubungi melalui Zoom Bapak Dr. M. Dalian Tahir M.Hum pada malam hari ini di program acara Apresiasi Budaya Lokal. Iya, Pak Dokter, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter. Iya, halo. Halo, bisa Iya, dengar? iya. Suaranya mulai kedengaran nih Pak Dokter. Iya, coba dites-tes dulu nih Pak Dokter. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba. Halo, tes vokal. Iya. 1, 2, 3. Oke, boleh. Tapi boleh diperbesar sedikit suaranya biar seimbang nih Pak Dokter. Ya, halo. Oke. Ya. Baik.
Pak Dokter, kita menghargai waktu nih ya. Untuk malam hari ini kita membahas topik menarik seputar kearifan lokal Toraja. Dan baik, Pak Dokter, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Dokter, kalau bisa suaranya diperbesar sedikit dong biar terdengar lebih jelas lagi. Mm-mm. Ya, Oke, baik. Pak Dokter, boleh dijelaskan secara ringkas kepada pendengar kita apa sebenarnya esensi dan filosofi dari budaya Maklongko dalam tradisi masyarakat Toraja? ya. Jadi begini, saya ganti perangkat ini, Mbak. Oh, ganti perangkat. Iya, jadi ini masih bisa membutuhkan waktu mungkin? Sudah. Oke, aman lah. Berarti perangkat yang Ya. satu tadi kurang aman ya. Aman. Oke, baik. Sekali lagi kita mulai pertanyaan kita nih. Boleh dijelaskan secara ringkas kepada pendengar kita apa sebenarnya esensi dan filosofi dari budaya Maklongko dalam tradisi masyarakat Toraja? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. malam. Iya, malam ini kita membahas salah satu esensi kebudayaan masyarakat Toraja yang berkisar pada budaya Malongko. Jadi ucapannya begini, Pak. Iya. Dan kadang-kadang jeda itu membuat makna berubah. Jadi untuk kata Malongko, jadi ada glottal pada akhir kata. Malongko, budaya Malongko. Malongko. Ya, Malongko. Jadi ada huruf mati di akhir kata. Oh, akhir kata berarti bukan di pertengahan, Maklongko. Bukan. Bukan. Kalau itu Mandar itu. Oh, Maklongko kalau Mandar, tapi kalau Malongko itu Toraja. Beda Toraja. tongi artinya kapang? Oh, hampir sama. Hampir sama ji artinya. Oh iya. Oke deh. Jadi Toraja dengan Bugis ini kosakatanya sama sebenarnya makna kata Malongko. Toraja mengenal kata Malongko, Bugis juga mengenal Malongko, seperti itu. Sama halnya dengan kata Siri, ya. Siri, Toraja juga mengenal istilah Siri menurut terminologi Profesor Dr. Salombe, ya. Nah, itu. Jadi esensinya sebenarnya adalah kalau berbicara tentang budaya Malongko. Ini Malongko ini kan dari kata longko. Longko ini adalah kata benda. Kalau kita bicara soal jenis kata ya atau kelas kata, inilah kata benda lalu menjadi Malongko, diderivasi menjadi Malongko, menjadi kata sifat, memiliki merasa malu, begitu maknanya ya, merasa malu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, saya perlu menjelaskan dulu sedikit, jangan sampai ada teman-teman kita di sana, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar acara ini, bahwa sebenarnya pada masyarakat Toraja dikenal juga kata Siri. Siri, seperti yang ada pada masyarakat Bugis dan Makassar ya. Kata Siri ini semakna dengan longko, itu sama dengan kata benda. Lalu ada Masiri, merasa malu, menjadi kata sifat. Lalu diderivasi lebih jauh ke dalam umpakasiri. Itu dalam bahasa Toraja, mempermalukan. Ada juga bentuk umposiri, ya. Dua-duanya kata kerja. Yang menarik di sini ada satu kata pada masyarakat Toraja itu tiposiri. Nah, ini sangat menarik ini. Menjadikan harga diri orang lain sebagai tanggung jawabnya. Jadi ini luar biasa ini. Jadi kalau berbicara tentang ciri, harga diri, ya, terminologinya adalah Siri adalah sebuah kesadaran untuk menjaga kehormatan, harga diri, martabat,
diri sendiri dan keluarga. Itu terminologi secara operasional ya. Tetapi dalam beberapa konteks saya melihat tentang malongko ini ada yang menggunakan kata longko ya, ada juga satu tulisan yang berbicara tentang etika DPR kaitannya dengan malongko di Toraja. Ada satu yang berbicara tentang khusus budaya malongko untuk mencegah bukan hanya korupsi tapi semua perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan tentu bagi diri dan keluarga. Prinsip dasarnya adalah sebenarnya budaya malongko ini bagaimana manusia ini bisa menjaga harga diri, kehormatan dan martabatnya beserta keluarganya. Nah, ini yang menarik sekali karena siri ini sebenarnya bukan didik diri sendiri. Misalnya saya, kalian, tentu ada sejumlah entitas di belakang saya yang kena pengaruhnya ketika saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak membuat kedua nama saya dan keluarga menjadi terhormat, malah menjadi terdegradasi dari sisi moral. Nah, ini pentingnya kita pahami sekarang bahwa saya sangat tertarik dengan tulisan beberapa pakar terdahulu. Jadi bukan saya yang pertama ini, Mbak. Ini boleh dikata secara ulang ini. Ada itu, ada Van der Ven juga sudah menulis tentang itu. Ada Profesor Salon, Dr. Salombe dari ini sudah almarhum, sudah meninggal kalau tidak salah ya. Itu dosen, mantan dosen ya karena sudah pensiun. Itu berbicara juga tentang budaya malongko, tapi dia padankan dengan kata siri dan pace yang ada pada masyarakat Bugis dan Makassar. Demikian juga pada masyarakat Mandar ya. Di Mandar juga ada istilah siri, itu konteks yang dibicarakan oleh Baharudin Lopa. Saya kira Baharudin Lopa kita semua mantan jaksa agung dan itu berbeda. Tapi di sana juga ada kosakata tertentu yang spesifik seperti kata loko, tak sama tadi. Jadi satu malongko, satu maloko. Jadi ada di tengah dengan di belakang lokalnya. Tapi maknanya dua-duanya mengandung bisa menjaga harga diri, kehormatan, dan keluarga. Inilah yang menjadi salah satu motivasi latar belakang kenapa saya memilih topik ini. Mengapa budaya Toraja? Ada yang bertanya saya, apakah Bapak ini intens begitu tentang Toraja? Dan bicara tentang penelitian, tentu ada beberapa tentang Toraja. Saja tentang Manene, ada Rambut Solo, ada juga Tepa Talubuku ya yang merupakan bimbingan mahasiswa saya di Universitas Jaya di Departemen Sastra Daerah ya, kita semua sudah menjadi alumni. Jadi dari situ saya melihat bahwa Toraja sebenarnya konsisten menggunakan kata longko atau malongko. Ini yang spesifik karena karena pada suku Bugis dikenal juga ada kata malongko sebenarnya. Malongko itu tingkatannya lebih tinggi daripada kata siri yang dalam pengertian malu ya. Karena siri ini kan beberapa tingkatan, ada beberapa tingkatan. Ada siri masiri, ada siri ribaga siri, ada siri. Minimal ada 3 itu. Dalam budaya Toraja, ya masyarakat Toraja, ini dia tidak dia tidak menggabungkan antara dua bentuk-bentuk leksikal ini. Dia konsisten dengan malongko, kata malongko atau malongko. Inilah yang spesifik.
Tetapi ya kalau dilihat historisiti dari kata Malongko, ini sebenarnya kata Malongko itu juga adalah kosakata Bugis yang Iya. digunakan dalam Ilagaligo. Iya. Jadi ada kata Malongko juga dalam Ilagaligo, Mm-mm. Sure Galigo, ya. Tetapi dalam perkembangannya kata Malongko ini jarang dipakai oleh orang Bugis. Iya. Lalu berfungsilah bentuk eksikala seperti tiri, misalnya agama tiri, Mm-mm. yang kurang lebih semakna. Tetapi masyarakat Toraja dalam beberapa video yang saya baca adalah 4 atau 5 yang saya baca itu menggunakan mempertahankan kata Malongko ya, Iya. untuk menjelaskan bagaimana seorang Toraja jaga dan kehormatan diri dan kehormatan keluarganya, Mm-mm. sehingga dia menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nama baik. Iya. Ini yang sangat menarik ini karena Iya, dijaga secara kolektif, Mm-mm. ya. Jadi tidak ada orang berpikir dalam satu kota, ya, itu berpikir bahwa ini kan diri saya, kalau saya bisa, saya tidak perlu malu. Iya. Ini yang menarik bagi masyarakat Toraja dengan adanya kesatuan Tongkonan. Ya. Iya. Jadi yang lain menjaga keluarganya. Ya. Mm-mm. Misalnya ada keluarga yang kebetulan mungkin dia pejabat, tapi tiri itu kan tidak mesti orang pejabat. Ya, mesti hanya kalau berbicara tentang keteladanan bahwa orang Mm-mm. yang sesungguhnya lebih tinggi posisi atau jabatannya, apapun dia semestinya lebih memberikan contoh atau keteladanan yang baik, Iya. sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan Mm-mm. yang tidak tercela. Iya. Yang tidak tercela, apa yang tidak tercela itu kaitannya dengan topik kita ini, bahwa Mm-mm. salah satu perbuatan tercela bagi masyarakat Toraja adalah korupsi. Ya, Iya. jadi korupsi ini kalau dicari dalam bahasa daerah bisa dicari padanannya kata korupsi dalam bahasa daerah. Ya. Ada dalam bahasa daerah tapi itu maknanya lebih kasar. Ya, Mm-mm. korupsi karena kalau korupsi tidak bentuk korupsi, dia bilang mencuri. Jadi mencuri dalam pengertian menau atau Mm-mm. panga begitu. Ya, Iya. jadi Iya. mengambil sesuatu, barang atau uang negara Mm-mm. untuk memperkaya diri dan orang lain, kan Iya. begitu ya? Iya. Oke. Ya, sampai di sini dulu Iya, Mbak. Mungkin iya, ada. iya. Kita yang singkat-singkat aja jawabannya nih, Pak Dokter ya. Oke, nilai-nilai moral atau etika apa saja yang terkandung di dalam tradisi Malongko ini yang diajarkan oleh leluhur Toraja? Ada satu kata begitu ya. Orang Toraja misalnya memahami kapua siriku. Mm-mm. Kapua siriku ditungka tanggalala. Itu contoh. Saya malu, sangat malu karena saya ditagih di tengah jalan. Kan begitu ya. Iya, iya, Jadi iya. ini kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Mm-mm. orang Toraja sebenarnya ini memang dari awal menjaga martabat dan harga dirinya dengan adanya ini kapua siriku ditungka tanggalala. Jadi dia selalu berusaha menjaga bagaimana tidak ditagih. Artinya Iya. proposisi lain jangan berutang. Kalau Mm-mm. gitu ya, Iya, 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 iya. jangan berutang. Jangan Jadi berutang. menjaga supaya dia tidak ditagih di Mm-mm. tengah jalan, ya jangan berutang kepada orang lain. Iya, iya, iya. Kan begitu Betul, ya. betul. Mm-mm. Ya. Oke. Banyak yang lain, sangat banyak. Saya ini terus terang Iya.
mungkin orang apakah Anda pakar Toraja? Perlu sebut pakar. Saya bukan kepakaran saya tidak menguasai banyak tentang Toraja. Hanya menguasai sedikit, tapi Iya. yang sedikit inilah saya mau bagi kepada Mm-mm. pendengar. Iya, iya, Iya. iya, iya. Yang sedikit inilah saya mau bagi kepada pendengar bahwa layak kita contoh masyarakat Toraja yang memegang teguh adatnya, tapi dia juga tidak terasing dengan kemajuan. Iya, Ya, iya, iya. dia tidak terasing dengan kemajuan karena dia juga mengikuti perkembangan, tapi dia tidak meninggalkan dasar-dasar kebudayaannya seperti kata kamalamburang. Itu Iya, kan ada juga dalam bahasa Toraja. Kamalamburang. Inilah kamalamburang itu inilah tata nilai, salah satu Iya. tata nilai dalam budaya Malongko ini. Kejujuran. Ada juga ada dalam karapasan, ya. Iya. Tidak ada kalau itu keselarasan, keharmonisan. Jadi orang Toraja ini sebenarnya kalau dilihat dari tata nilai yang ada dalam budaya Longko atau Malongko ini, sebenarnya dia juga ada kemiripan juga dengan istilah lempu Iya. dalam Bugis, Makassar, Lambusu, ya, Iya. justru lebih dekat ke bahasa Makassar ini, Kamalamburang, Iya. lebih dekat dengan istilah kosakata Makassar, Lambusu, Iya. ya, iya, kejujuran. Jadi bagaimana kejujuran diajarkan secara informal ini tentunya saja lingkungan keluarga. Jadi dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Terbentuklah di situ tata nilai, ya. Ini hebatnya orang Toraja. Saya bahkan menganjurkan ya ada baiknya kita belajar dari tata nilai budaya Malongko ini, ya, meskipun ada dalam setiap, ya, dan setiap suku bangsa, ya. Indonesia ini ada sekitar 1.340 suku bangsa, ya, yang ada di Indonesia ini, dan semua suku bangsa ini menganut tata nilai, ya, hanya dalam bentuk kata yang berbeda, tapi intinya semua memahami apa yang disebut harga diri, jati diri, kehormatan. Semua mengenal itu. Hanya apa istilahnya ini, model pelaksanaannya itu berbeda, bentuk-bentuk aktivitasnya itu berbeda, ya. Penting, sangat penting ini, apalagi negara kita sekarang, ya mudah-mudahan salah, ya, rilis dari berbagai lembaga internasional bahwa kita ini kalau ndak ketiga, keempat, ya, negara yang ya dianggaplah tidak begitu baik tata kelola keuangannya gitu. Nah, mudah-mudahanlah itu tidak benar. Tapi kalau itu benar, ini harus disadari bahwa sebenarnya kita penting belajar dari cara masyarakat lokal menjaga harga diri dan kehormatannya dengan mengambil tata nilai dari isu-isu lokal, ya, kearifan-kearifan lokal yang memang sudah bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, ya. Jadi kalau perlu memang di SD di mana itu ada mata pelajaran, ya, katakanlah begitu, mata pelajaran misalnya dilarang mencuri, misalnya dilarang mengambil barang yang bukan milik kita. Itu kan tata nilai itu. Iya, betul. Tata nilai. Jangan mengambil barang yang bukan engkau yang simpan. Itu kan bahasa sehari-hari kita. Iya. Tetapi orang Bugis kan mengatakan begini, jangan engkau mengambil kayu yang bukan engkau menetaknya. Itu kan dalam maknanya itu. Karena dianggap sebuah penurunan harga diri. Bisa Masiri, dia Bugis itu menggunakan dua, ya, Masiri dan Malongko. Dua-dua digunakan.
Eh, tetapi lebih banyak menggunakan kata siri, masiri, siri, ripakasiri, dan terakhir siri-siri. Ini yang terjemahan malu sebenarnya ini. Kalau Mm-mm. siri itu ya, Iya. ya. Sekadar malu saja. Tapi Mm-mm. yang paling bagus itu siri masiri seperti yang ada dalam budaya Toraja ini. Jadi Iya. memang bertumbuh dari dalam diri. Mm-mm. Nah, dan orang Toraja, keluarga Tongkonan itu mengawasi terus-menerus, Iya. menjaga, mengingatkan. Kita ini kan kadang-kadang tidak mau diingatkan. Itulah kehidupan masyarakat modern kadang-kadang. Iya. Nah, kalau Oke. diingatkan, mungkin marah atau dan Mm-mm. lain-lain. Banyaklah, iya. 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 Saya kira Baik. seperti itu dulu yang bisa Iya. saya sampaikan. Baik, singkat lagi ya Pak ya jawabannya. Oke, Iya. mengapa budaya Malongko ini relevan diangkat sebagai salah satu alternatif media pencegahan korupsi sejak dini, Pak? Iya. Iya, tentu pasti seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kalau menurut pandangan saya ya, ini efektif ya, efektif bisa dipakai untuk sebagai sebuah Mm-mm. cara untuk kalau tidak mencegah tentu mengurangi ya, karena Iya, mencegah itu Mbak itu iya. sebuah pekerjaan yang sangat berat itu mencegah. Mm-mm. Tapi kalau mengurangi, ya Mm-mm. saya yakin ya, saya sangat yakin bahwa ini bisa. Mengapa? Mm-mm. Pertanyaannya mengapa ini bisa, budaya melongko ini bisa Mm-mm. dipakai sebagai alternatif secara dini? Karena dari kecil anak-anak ini sudah dididik, Iya. ya, didikan di rumah tangga, didikan di lingkungan. Yang penting sekarang jangan terlalu permisif. Kalau Iya. Mm-mm. ada kesalahan kayak ya dimaafkan, di Iya. apa sih. Ini sebenarnya juga cara untuk cara yang kurang mendidik. Mm-mm. Kalau ya kan teori modernnya kalau ada kesalahan ya Iya. diberi penalti, diberi sanksi. Kalau Mm-mm. ada prestasi diberi reward, kan Iya. begitu. Iya. Iya. Nah, kadang-kadang kita ini kan itulah budaya permisif yang membuat kita kadang-kadang Mm-mm. eh, melupakan Mm-mm. hal yang sangat penting kan dianggap sesuatu yang tidak kelihatan. Iya. Ini juga masalah besar. Karena ini siri ini kan tidak kelihatan. Yang bisa Mm-mm. kita lihat aplikasi dari orang yang membuat teguh siri Mm-mm. terejawanta dalam perilakunya. Iya. Ya, nah, ya mohon maaf kepada pendengar Bapak Ibu saudara di berada di tanah air. Ya, saya Mm-mm. melihat begini. Iya. Kadang-kadang ada perbuatan, ada orang-orang tertentu katakanlah oknum yang melakukan kesalahan. Mm-mm. Tapi setelah mau diberi penalti, banyak lagi yang bersuara, oh itu melanggar HAM. Iya. Jadi, di bagaimana caranya ini? Bagaimana ini bisa bersinergi? Di mana wilayah batas-batas HAM dan di mana wilayah batas-batas menegakkan ya Mm-mm. bagaimana budaya melongko itu secara spesifik kepada masyarakat Toraja dan itu secara keseluruhan pada seluruh rakyat di Republik ini Mm-mm. supaya paham betul perbuatan mencuri misalnya. Mencuri itu bukan jumlahnya sebenarnya yang ditakar, tapi Mm-mm. perbuatan mencurinya. Iya. Ya kan? Iya, Nah, betul. dan perbuatan mencurinya di Mm-mm. situlah letaknya bagaimana ada hakim, ada polisi, Mm-mm. ada jaksa, ada hakim dan hakim tentu yang memutuskan tentu di antara aturan dan kemanusiaan kan begitu ya. Mm-mm. Iya. Nah, tetapi kan kadang-kadang kita melihat ada keputusan-keputusan yang kontroversial yang tidak berpihak kepada penegakan hukum. Ini juga salah satu cara, salah satu model yang bisa merusak semua ini. Nah, bahkan di masyarakat ada yang sebenarnya sudah pesimis. Mm-mm. Ada masyarakat yang pesimis ya.
dalam beberapa di wawancara saya di Toraja itu di Kecamatan Bangkilekila ya, Iya. waktu saya berkunjung, memang ada masyarakat pesimis karena dia bilang, "Aduh, bagaimana Pak ini ya, sudah berganti berganti periode pemerintah yang masih begitu-begitu terus." Kalau masyarakat sudah begitu, artinya dia sudah ada rada-rada pesimis begitu kan. Iya. Dia sudah rada pesimis bahwa ini mau bagaimanakan ini Mm-mm. sistem kita. Salah satu caranya ya, supaya satu tadi itu tentang tata nilai ya, Mm-mm. memang dia terinternalisasi dalam diri kita, misalnya anak-anak mulai kecil diajari. Dan lebih bagus mencontoh masyarakat Jepang saya kira kalau soal penanaman tata nilai ya. Mm. Anak-anak SD, murid-murid di SD katakan tingkat pendidikan dasar, Mm-mm. sampai kelas 3 itu belum diajari Iya. menulis, paling menyanyi, bekerja sama, Mm-mm. bagaimana saling membantu, bagaimana menghormati orang tua, menghormati guru. Jadi dia dulu diajari tata nilai. Iya. Oh, kalau mau menyeberangi jalan, lalu ada orang membantu menolong, setelah menyeberang, lalu dia balik berterima kasih dan membungkuk. Nah, Mm-mm. begitu itu di Jepang begitu modelnya. Iya. Sebenarnya kita juga tidak salah dengan itu. Iya. Inilah kita masyarakat kita ini kan kadang-kadang menganggap yang penting itu seolah-olah tidak penting. Padahal ini ya Iya. apa yang disebut siri ini kan manusia itu sendiri. Apa Iya. yang disebut longko dan melongko ini kan manusia itu sendiri sebenarnya. Mm-mm. Nah, ketika kehilangan itu, manusia ini sebenarnya kan lebih dekat kepada kehidupan binatang yang Iya. tidak beraturan, kan Mm-mm. begitu. Nah, kita penting sadari ini semua. Iya. Yakin, saya sangat yakin kalau ini bisa dilakukan, ya, eh, memasukkan misalnya dalam mata pelajaran di SD tidak usahlah kita masukkan saya sebagai muatan lokal. Kalau ini Pak kan kurikulum Mm-mm. ada muatan lokal, dimasukkan saja sebagai muatan lokal. Tapi isinya itu tadi ada pelajaran etika. Dulu kita pernah ada mata pelajaran Mm-mm. PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Pernah tiba-tiba dihapus PPKN. PPKN. Iya. eh, dihapus lalu 5 tahun terakhir ini dimunculkan termasuk di perguruan tinggi ya, Iya. dimunculkan kembali tapi daya rusaknya kan sudah berapa puluh tahun ditinggalkan. Mm-mm. Jadi ini persoalan-persoalan tidak bisa dipandang enteng. Ini sebuah investasi untuk bangsa sebenarnya ya. Iya. Berinvestasi untuk bangsa tidak bisa hitung-hitungan. Dikerjakan hari ini besok mau dilihat hasilnya. Tidak Mm-mm. seperti itu ya. Kalau Iya. tata nilai moral tidak seperti itu. Berbeda dengan bangunan fisik. Kalau kita membuat bangunan fisik ya, tapi kalau tentang budaya peradaban manusia tidak Mm-mm. bisa sekejap itu tiba-tiba menjadi baik. Karena ini berkaitan dengan pola pikir. Mm-mm. Ya, saya kira begitu dulu sementara. Nanti Oke. saya singkat Iya, iya Pak. Mohon maaf kalau bisa disingkat-singkat saja jawabannya Pak ya. Ya, ya. Oke, baik Pak. Bagaimana bentuk konkret penerapan nilai Malongko dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja untuk menolak tindak penyimpangan atau kejujuran, Pak? Ya. Ya, kalau berkaitan dengan kejujuran tadi itu, Mm-mm. kebetulan ada mahasiswa saya Iya. sudah alumni, tidak usah saya sebut namanya, itu Mm-mm. skor namanya. Jadi dalam saya kadang-kadang saya Iya. sebut saja begini, Fulan, Mm-mm. coba saya ini perlu ini, coba belikan di kos karena saya waktu itu di pelosok Toraja. Iya. Ini uang sekian, ya silakan bawa saja uang sekian. Saya tidak memberitahu juga nanti kalau kamu pulang lapor ke saya ya. Iya. Saya tidak beritahu. Tapi setelah itu tentu dalam pikirannya kan namanya ada pergolakan pemikiran kalau saya beli 100.000 misalnya saya kan bisa nanti mengambil nota menjadi 150.000 atau 200.000. Mm-mm. Tetapi setelah pulang saya tanya, kok ada beli, kok banyak kembaliannya? Ya Pak, Mm-mm. karena harganya segini. Memang segitu harganya Pak.
Iya. Eh, Lalu dia mau sodorkan notanya, saya tidak itu. Saya terima kasih, Anda sudah jujur. Iya. Kalau itu. Jadi bagaimana cara kita juga ini, ya tentulah Indonesia itu model keteladanan yang dibutuhkan ya. Mm-mm, mm-mm. Maaf saja kalau saya setuju. Kita perlu keteladanan memang mulai ya yang tertinggi sampai ke memberi keteladanan kepada masyarakat. Ada kejujuran. Jujur itu tidak ada orang yang rusak karena kejujuran. Iya. So kalau ada itu hanya waktu saja. Mm-mm. Persoalan waktu. Persoalan Pasti waktu. kejujuran ya kejujuran itu tidak pernah dikalahkan oleh kepalsuan. Mm-mm. Gitu Mbak ya. Iya, iya. Iya, tidak Ah, ah. pernah. Itu contoh satu ya. Iya. Eh, Kalau masyarakat lainnya, saya ada contoh, kita hanya menyebut contoh. Iya. Kalau pemberantasan korupsi itu paling hebat itu Cina ya, Iya. paling paling hebat. Saya sebut saja pemimpinnya karena banyak. Xi Jinping sekarang yang memerintah, dan ketika pertama dilantik, Mm-mm. apa kata-katanya? Berikan saya 100 peti mati, Iya. kan begitu ya. Iya, iya. 99 saya akan gunakan untuk orang-orang yang korupsi dan Mm-mm. satu peti akan saya gunakan sendiri jika saya melakukan kesalahan. Jadi ini bentuk komitmen kuat, ya. Iya. Mungkin tidak seperti itu bahasa kita kalau di Sulawesi Selatan ini, di Toraja, di Papua. Tapi dalam keyakinannya bahwa begitu melakukan korupsi, ya, Mm-mm. korupsi sebenarnya itu kan mencuri namanya. Nah, Iya. kalau bahasa daerahnya. Maka keluarga besar, satu keluarga besar, tongkonan ini ya, ini menjadi ikut malu, ya, Mm-mm. menjadi ikut malu dan baik kalau seperti di Cina memang dipamerkan orang-orang yang korupsi termasuk keluarganya semua, Iya. ya. Mm-mm. Memang tidak diberi lagi kesempatan dan dicoret namanya dalam daftar bahwa ini satu keturunan ini tidak boleh memegang pemerintah. Iya. Coba bayangkan ini Cina ini. Mm-mm. Tentu ada filosofi hidupnya, tapi bagaimana bisa maju salah satunya pengetatan, Iya. memperketat. Kalau orang bersalah ya bersalah. Kita juga mungkin ada rasa kasihan pada apa segala macam. Tapi ada cara negara ya untuk melakukan cara-cara pencegahan Iya. sehingga keluarga mungkin Mm-mm. yang ditinggalkan apa di sana tentu juga diberi hak-haknya, tapi tidak seperti hak masyarakat umum yang memang belum pernah ada keluarganya terlibat dalam perkara pencurian uang negara. Iya. Ya, begitu. Jadi itulah tadi, jangan terlalu permisif ya. Kalau Iya. salah ya salah, kalau Salah. benar ya benar. Jangan Iya, iya, iya. dibolak-balik. Mm-mm, mm-mm. Jangan dibolak-balik begitu. Mm-mm. Karena masyarakat akan melihat yang benar juga yang salah justru menjadi benar. Iya. Ini Oke. kalau ini sudah tidak jujur namanya. Jadi Nah, itu dia. tentu jadi penegak hukum. Tapi ini memang mata rantai yang panjang ini, Pak. Iya. Kalau kita melihat ada orang, aduh Pak, kalau begitu harus satu generasi, dua generasi. Menurut saya tidak juga. Yang penting pemerintah berniat, harus mulai dulu dengan niat baik ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau tidak ada niat, apa yang kita lakukan kan itu berangkat dari niat yang Iya. baik dulu. Bagaimana memperbaiki mekanisme dalam masyarakat, Mm-mm, mm. apa segala macam, supaya Iya. begini kan kesalahan itu banyak, bukan orang salah yang bertambah banyak Pak sebenarnya. Iya. Tapi karena diamnya orang-orang benar, orang-orang jujur. Ini Mm-mm. juga satu masalah besar. Iya. Ada orang tahu, oh ya, diam saja. Nah, ini juga sikap apatis seperti ini tidak bagus dikembangkan kalau mau melihat ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam satu kelompok masyarakat. Tadi hebatnya di Toraja karena keluarganya sendiri, tongkonannya sendiri yang bukan menghukum tapi mengingatkan atau segala macam. Wah, kau tidak boleh begitu karena apa? Kita ini malu semua. Iya. Satu rumpun keluarga malu. Mirip-mirip dengan Cina kalau menurut saya ini. Jadi menjadi tanggung jawab bersama. Mm-mm. Makanya kita ini susah
undang-undang perampasan aset koruptor. Salah satu masalahnya di situ tadi. Iya. Dia ada mau menerapkan, oh itu melanggar HAM karena bukan dia bersalah. Iya. Tapi ketika dia diikat dalam satu ikatan tongkonan, kalau menurut budaya Toraja, maka orang-orang Toraja ini selalu menjaga, mengingatkan siapapun keluarganya ya harus diingatkan, kamu tidak boleh Baik. melakukan itu Iya. perbuatan yang bisa merusak nama baik keluarga dan seluruh keturunan dalam tongkonan. Iya, baik. Ya. Baik, Pak, mohon maaf ini tolong jawabannya disingkat, Pak ya. Ya. Di tengah arus modernisasi saat ini, apakah budaya Malongko ini masih dipahami dan dipraktikkan oleh generasi muda Toraja? Ya, sampai Iya. sekarang saya melihat masih. Mm-mm. Ya, menurut pengamatan saya itu masih dilakukan. Ketika pesta Rambu Solo ya, Iya. Rambu Solo itu yang ramai. Pembagian daging, ya toh? Pembagian daging persembahan itu Mm-mm. di cara membagi itu bagus dan yang terlibat sekarang sudah banyak generasi muda yang terlibat di situ Iya, ya iya. dalam pesta-pesta Rambu Solo itu dan dagingnya diberikan dan bagusnya kalau dia keluarganya Islam dia beri yang kerbau bukan babi. Mm-mm. Jadi masih dalam satu ikatan tapi dia tahu mana yang patut dan mana yang tidak patut. Iya. Nah, begitu. Ya. Iya, baik. Nah, ini apa saja tantangan terbesar dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai Malongko ini agar tidak tergerus oleh zaman? Ya, prinsipnya begini, kita tetap mengikuti perkembangannya, Mm-mm. perkembangan karena kita juga akan jalan. Tapi memperdalam, mempertebal tata nilai itu Iya. tadi, ya, Mm-mm. pengetahuan, pemahaman sejak dini, usia dini lah, Iya. karena kalau sudah besar susah diintroduksi tentang ajaran-ajaran moral kalau sudah besar itu memang dari awal sebenarnya bagusnya itu di TK sudah ada Iya. sebenarnya pengantar-pengantar tentang Mm-mm. tantangannya tadi itu kadang-kadang pemerintah juga. Ya saya tidak menyalahkan pemerintah ya, Iya. saya tidak menyalahkan, tapi saya bahkan menyarankan kembali melihat tata nilai yang ada pada masyarakat. Kita Mm-mm. ini 1340 suku bangsa ya. Mm-mm. Nah, dan masih di Sulawesi Selatan masih ada Kaja, masih ada Tolota, masih ada Karampuan. Kalau di Jawa sana ada Baduy apa segala macam itu kan masih hidup sederhana, Iya. masih sehat, masih apa lingkungannya terjaga. Kadang-kadang kita ini tantangan terbesar kita kan mengolah alam, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana kesinambungan. Jadi jangka pendek 5 Iya. tahun 5 tahun setelah 5 tahun bukan urusan saya. Itu Iya, iya, tantangan iya. besar itu sebenarnya, Pak. Iya, iya. Tata nilai itu investasi ya, maaf, Heeh, ini heeh, heeh. investasi. Pendidikan adalah investasi, jadi harus dipikir dengan matang. Mm-mm. Oke, baik. Pak, ini bagaimana peran lembaga pendidikan atau sekolah maupun perguruan tinggi dan keluarga dalam mengintegrasikan nilai Malongko ke dalam kurikulum atau pola asuh anak sejak dini? Ya, jadi kalau pendidikan seperti tadi saran saya, pandangan saya bahwa Iya. nilai-nilai Malongko satu tadi kejujuran, keselarasan, Mm-mm. apalagi keteguhan, apa segala macam, siposiri, nilai siposiri Iya. sebenarnya yang penting ya. Iya. Tidak bisa kita mengatakan, wah Mm-mm. itu urusan dia bukan urusan saya. Kalau Iya. kita dalam satu tatanan tongkonan, ya. Mm-mm. Tidak bisa, itu tanggung jawab bersama. Tentu juga kita berharap pemerintah begitu karena maaf ya Indonesia ini memang agak lain karakternya ya. Iya. Selalu berkaca kepada yang lebih tinggi, tapi bagaimana kalau misalnya yang lebih tinggi itu ada kekacauan, Mm-mm. kemudian dibawa melihat seperti sebuah contoh. Kadang-kadang dia di atas saja ribut apalagi. Padahal sebenarnya mestinya tidak begitu, Iya. ya. Mestinya tidak begitu. Mm-mm. Kita lihat di Toraja itu mungkin juga ada ribut-ribut soal tanah adat, tapi
pemimpin adatnya atau Iya. binaa, apalagi satu istilahnya itu saya lupa istilahnya, selalu menyampaikan pesan-pesan luhur baik dari bosnya Panya bahwa kita ini ada bangsa terhormat Iya. sebagaimana kata Toraja ya. Mm-mm. Toraja itu bangsa besar, bangsawan Mm-mm. terhormat, selalu mengingatkan terus-menerus supaya tidak melakukan perbuatan merusak diri, merusak keluarga, merusak lingkungan, kan Iya. begitu ya. Ini semua kalau menurut Panya ini harus diintroduksi dalam kurikulum ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau di perguruan tinggi, kami ini di sastra daerah, Departemen Sastra Daerah, Pusat Budaya, memang ada mata kuliah tertentu yang memang arahnya ke situ. Iya. Bagaimana dia hidup, bagaimana budaya sehat, bagaimana menjaga lingkungan. Dibuat dalam satu, disusun dalam satu. Misalnya hukum adat di Makassar, kan Mm-mm. begitu. Ya, Iya. di situlah kita lihat bagaimana nilai tata nilai itu introdusir dan Mm-mm. jangan sampai hanya menjadi sebuah hafalan Iya. ya kan kadang juga Mm-mm. kalau besar itu dihafal semua tapi tidak dilakukan ini Mm-mm. harus berkesinambungan Iya. itu masih banyak yang lain Pak. Iya. Tapi Baik, baik sebagai closing statement-nya nih Pak, apa pesan utama atau imbauan Bapak kepada masyarakat luas terhadap pentingnya merawat kearifan lokal sebagai pertahanan moral bangsa, Pak? ya jadi uh, bangsa yang besar Mm-mm. tentu satu bangsa yang menjaga kearifan lokal. Saya beri saja contoh Jepang ya, Iya. Korea ya, Cina, Mm-mm. apalagi daerah yang tadinya itu negara dunia ketiga yang berkembang dan begitu melejit ya, bahkan Cina hampir menyaingi Amerika sekarang ya. Mm-mm. Tiongkok maksud saya, China ya, Iya. Tiongkok. Karena itu tadi itu one village, one product kan Iya. begitu. Iya. Iya. Dan penting sekali itu. Jadi ada satu desa, satu kampung, Mm-mm. satu produk unggulan. Jadi masyarakatnya kreatif. Lalu Iya. bisa di sini ya kita nikmati di Indonesia ini banyak sekali. Mm-mm. Tapi tidak perlu menyalahkan kok Cina begitu. Iya. Ya kita lah yang harus juga melihat mana contoh yang mana yang berkembang. Jadi Mm-mm. dibanding boleh-boleh saja, tapi ada keunggulan daerah yang mesti kita perbaiki, kembangkan sehingga kita juga memiliki daya saing. Tapi itu berakar dari budaya lokal Iya. ya. Budaya lokal kita cukup persaingan boleh, tapi persaingan yang Mm-mm. sehat, tidak saling siku menyiku. Iya. Iya. Ada kan prinsip Iya. saling menarik ke atas, Mm-mm. tidak saling menarik ke bawah. Iya. Ini Iya. kan orang sudut selatan yang punya ini. Mm-mm. Tapi orang lain yang pakai, bangsa Iya. lain yang pakai. Ya, Mm-mm. banyak tata nilai yang bisa dikembangkan. Dan saya yakin kalau Mm-mm. kita lakukan ini dengan bersungguh-sungguh dari pemerintah ya, pemerintah pusat sampai ya ketika RT, maaf saya kan. RT itu pemerintah ya, RW, Iya. RT pemerintah itu. Oke, baik. Kan pelaksananya di situ. Kalau itu tidak sulit kita bayangkan bagaimana tata nilai itu berkembang. Dan satu tadi, jangan terlalu permisif ya. Oke, baik. Jangan terlalu permisif ya. Iya. Baik, kalau begitu Pak Doktor ya, karena kita udah di penghujung acara nih, kita dibatasi oleh waktu ya, jadi kita harus jawabannya yang singkat-singkat aja gitu. Oke, baik, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan program acara yaitu Apresiasi Budaya. Bapak Doktor, terima kasih banyak sekarang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Pak Dokter, izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.